Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali Sarah dan Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga yang adalah Bincang Sehati. Ya pemirsa, di era teknologi seperti sekarang 4.0 bahkan hampir 5.0 gitu ya, pasti setiap hari kita tidak terpisahkan sama yang namanya gadget atau gawai. Bahkan setiap hari apalagi masa pandemi kita nggak bisa ketemu orang, cuman bisa gunain gawai untuk ketemu sama orang, video call, bahkan kerja. Tapi ternyata gawai ini bisa berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif, tidak hanya ke kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu gawai dan kesehatan mental. Jadi kalau kita ngomongin gawai gitu ya kan, pasti kita menggunakan mata untuk melihat gawai. Nah, selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa fun fact mengenai kesehatan mata. Kita lihat yang pertama. Gawai dapat merusak mata. Nah, siapa nih dari Anda yang setiap hari pasti menggunakan gawai, apalagi di masa pandemi, Anda harus work from home gitu ya, dan itu harus menggunakan gawai, dan biasanya kita ngeliatnya sampai deket banget seperti itu. Nah, katanya terlalu banyak menggunakan gawai, apalagi jaraknya terlalu dekat gitu ya, kalau dilihat dari mata, itu katanya bisa merusak mata. Apakah benar seperti itu? Nanti akan kita bahas ya. Selanjutnya yang kedua, menonton TV terlalu dekat membuat mata rusak. Nah, ini yang sering dibilangin sama ibu kita gitu ya, atau bapak kita, orang tua kita sewaktu kecil gitu. Kalau nonton TV jangan deket-deket deh gitu, nanti matanya rusak. Nah, apakah memang selalu seperti itu karena ada radiasi tertentu dari sinar di TV ini? Nanti akan kita bahas juga ya. Lanjut yang ketiga, memakai kacamata membuat minus bertambah. Nah, kita sering lihat gitu ya, kalau ada anak kecil udah pakai kacamata minus gitu ya, katanya semakin besar usianya gitu ya, semakin gede katanya minusnya semakin bertambah. Tapi apakah memang selalu seperti itu atau sebenarnya masih bisa diobati? Nanti akan kita bahas juga ya. Selanjutnya, katarak hanya menyerang orang lanjut usia. Nah, ini sering kali kalau kita melihat ada operasi katarak gitu, atau penyakit katarak, lalu identik di pikiran kita adalah katarak mah hanya terjadi sama orang-orang lanjut usia gitu, atau orang tua. Padahal sebenarnya apakah selalu terjadi pada orang lanjut usia atau usia-usia produktif atau bahkan anak-anak juga bisa terserang katarak? Nanti akan kita bahas ya. Selanjutnya yang terakhir, obat tetes mata mengobati semua keluhan mata. Nah, biasanya nih kalau orang kemasukan apa gitu, kelilipan apa, atau habis ngucuk-ngucuk apa gitu, pokoknya semua hal yang berkaitan dengan yang ada di mata gitu ya, sakit mata, semua bisa disembuhkan dengan obat tetes mata. Apakah memang selalu seperti itu? Oke, itu dia tadi 5 fakta menarik seputar kesehatan mata, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa fakta seputar kesehatan mata. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Heri Wijayanto SPM, spesialis mata dari Polimata Ailing Rumah Sakit Kartika Puloma. Selamat pagi Dr. Heri, apa kabar? Pagi Mas, Den. Baik. Baik ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas mengenai kesehatan mata gitu ya dok ya. Meskipun tema besar kita hari ini adalah gawai gitu ya. Nah, salah satunya mungkin berkaitan dengan gawai adalah ketika kita selalu melihat gawai, apalagi sekarang masa pandemi gitu ya dok ya. Dimana banyak dari kita harus work from home, harus menggunakan gawai hampir setiap hari. Bukan lagi 9 to 5, mungkin malah 24 jam sehari. Nah, katanya ada beberapa dampak dari gawai ini kepada mata kita gitu. Kita lihat yang pertama dok. Apakah benar gawai dapat merusak mata ini dok? Oh ya, kalau gawai dapat merusak mata itu berarti kita harus tahu ya, apa sih yang komponen apa dalam gawai itu yang interaksinya langsung ke mata. Itu yang paling banyak itu kan ada blue light ya, sinar blue light. Jadi sinar dengan panjang gelombang sinar biru ya. Itu kalau menimbulkan efek sampai ke saraf mata, ke retina atau ke lensa, itu belum terbukti kebenarannya. Tapi kalau untuk menyebabkan digital eye strain atau computer vision syndrome atau bahasanya ya mata lelah, ya bisa mengakibatkan itu, terutama pada aktivitas dengan gawai lebih dari 3 jam. Gitu Mas Raden. Oh oke. Untuk aktivitas lebih dari 3 jam, berarti sebenarnya idealnya mata untuk melihat gawai itu berapa lama sekali harus diistirahatkan ini dok? Gitu. Kalau misalnya kita
saat ini kan kerja, sekolah atau apa kan kebanyakan komputer lah atau handphone kah, itu tiap 20 menit itu dianjurkan kita jeda. Jedanya nggak usah lama-lama ya, bisa paling nggak ya 20 menit kita jeda 20 detik, kita melihat dalam jarak 20 feet kira-kira, jadi run gitu, lebih dari 6 meter gitu. Jadi itu mengistirahatkan mata. Jadi kalau gawai tadi kan saya bilang mengakibatkan digital eye strain ya. Jadi kelelahan mata digital itu salah satu tipsnya yaitu 20 tadi ya. Jeda tiap 20 menit selama 20 second, 20 detik minimal, terus lihat jauh lebih dari 20 feet atau 6 meter. Terus yang kedua, ya mungkin settingannya dibikin yang ada filter sinar birunya ya, gitu. Terus kalau melihat gawai itu biasanya itu kita frekuensi berkedipnya kurang. Biasanya kita 1 menit kan 16 sampai 20 kali per menit ya. Kalau lihat gawai itu 6 sampai 8 kali per menit. Jadi mata kita jadi kering, gitu, dry eye namanya. Itu yang nanti bisa mengakibatkan mata merah, pegel, terus akomodasinya meningkat juga. Ya itu salah satu tanda-tandanya itu. Jadi kalau kita sering melihat gawai ini, kita kalau dalam jangka waktu tertentu kalau melihat jauh akan ngeblur. Nah itu salah satu tanda digital eye strain. Oke dok, kita lanjut yang kedua dok. Setelah gawai, ini ada TV. Menonton TV terlalu dekat katanya bisa merusak mata. Ini dari kecil kita selalu dibilangin sama ibu bapak kita gitu ya. Dia kalau nonton TV jangan dekat-dekat, bisa merusak mata. Ini bener nggak sih dok? Nah kalau waktu kita kecil kan kita belum ada TV LCD kayak sekarang ya. TV-nya TV yang cembung gitu ya. Yeah. Itu memang pancaran radiasinya lebih banyak dibanding yang sekarang ya. Kalau yang sekarang itu TV LCD relatif aman sih, biarpun kalau misalnya terlalu dekat, sama seperti gawai tadi. Kalau kita melihat jarak dekat itu bisa mengakibatkan miopia, rabun ya. Terus kemudian kalau untuk yang TV sekarang itu di penelitian sih relatif aman Mas, tapi ya tetap aja dijaga jaraknya ya. Paling enggak ya 2,5 meter sampai 3 meter. Terus yang paling aman yang TV terbaru itu yang TV 3D itu kan. Pakai kacamata 3D. Oke. Berarti kalau TV yang zaman sekarang kayaknya masih lumayan aman gitu ya dok ya. Oke, aman, kita lanjut, tapi ya tetap aja jangan itu tadi sama 20 bukan 20 berarti ya. excuse ya. Jadi tetap jaga jaraknya ya 2,5 sampai 3 meter lah ya. Oke. Tetap harus ada jaga jaraknya ya. Jaga jarak juga ini kita aja sama jaga kayak jarak Mas ya. protokol kesehatan. Online soalnya nih kita nih. Oke dok, kita lanjut yang ketiga dok. Nah ini yang sering mungkin kita dengar juga nih. Apakah benar memakai kacamata membuat minus jadi lebih bertambah gitu dok? Memakai kacamata membuat minus jadi enggak. Jadi kalau memakai tujuan kacamata itu kan minus kan berarti miopia ya. Itu bayangan tidak tepat jatuh di saraf mata di retina. Jadi dengan kacamata ya cahayanya dimundurin, kacamata minus itu istilahnya ya. Jadi biar sampai tepat retina. Kalau memakai kacamata ya melihatnya jadi lebih jelas, bukan menambah minus. Malah kalau nggak pakai kacamata itu tadi matanya cepat lelah, terus kemudian malah bisa mendorong minusnya bertambah lagi gitu. Apalagi kalau anak-anak ya, masa perkembangan itu bisa terjadi mata malas. Jadi kelainan mata yang tidak bisa dikoreksi, maksudnya dia tidak bisa melihat dengan jelas sesuai dengan jarak melihat orang normal gitu. Jadi ada mata malas, kalau anak-anak malah cahayanya itu nggak sampai ke saraf mata gitu, rangsangannya kan kurang. Oke dok, kalau semisal ada anak kecil nih dok, udah minus gitu ya, dan pakai kacamata lumayan tebal gitu. Nah sebenarnya seiring berjalannya waktu, kesehatan mata si anak ini bisa disembuhkan atau justru agak berat gitu dok, karena akhirnya selalu bergantung pada kacamata gitu. Nah itu kalau misalnya miopia ya, minus itu kan miopia ya, rabun jauh ya. Itu penyebabnya itu masih banyak.
masih macam-macam. Kita nggak bisa bilang satu, bisa antara genetik dengan lingkungan tadi, kayak baca terlalu deket gitu kan. Nah itu kalau misalnya karena udah kelainan genetik, misalnya masih kecil, minusnya kok sampai 6, itu harus diperiksa itunya apa namanya, yang lain-lain matanya. Kan minus miopia itu kan bisa faktor resiko terjadinya glaukoma. Glaukoma itu bisa menyebabkan kebutaan, bisa juga terjadinya ablasio, retinanya lepas. Jadi itu kalau lebih dari 6 kayak gitu ya harus diperiksakan ke dokter sesegera mungkin. Kalau misalnya kok nanti kok ada kelainan, bisa ditindaklanjuti segera. Terus pakai kacamata nggak? Ya tetap pakai kacamata ya. Kalau nggak bisa pakai kacamata, pakai lensa kontak gitu Mas. Atau Oke dok, operasi kalau ini ya. di terapi ya. Oke dok, kita lanjut yang keempat dok. Apakah benar katarak hanya menyerang orang lanjut usia? Nah, sering kan kita dengar kayaknya katarak itu cuma terjadi sama orang-orang lansia atau orang tua gitu. Jadi kalau katarak kan kekeruhan lensa mata ya. Lensa mata kita itu terdiri dari 65% air, 35% protein. Jadi semakin bertambahnya usia akan terjadi denaturasi protein ya. Tapi belum tentu juga. Maksudnya kapan batas usia terjadinya katarak itu tidak pasti juga. Soalnya ada faktor-faktor eksternal yang berpengaruh. Jadi misalnya lensa tadi kan banyak proteinnya ya. Terus ada stres oksidatif dari luar. Misalnya apa penyebabnya? Sinar UV, ya kan? Kalau rumahnya dekat pantai atau banyak aktivitas di luar ya dia cenderung lebih mudah terjadi katarak biarpun masih usianya muda ya. Atau pernah kecelakaan di trauma di area kepala ya. Atau penyakit-penyakit sistemik seperti diabetes mellitus itu bisa mengakibatkan itu. Bisa juga karena infeksi virus saat di masa kehamilan ya, saat di dalam kandungan ya. Jadi nggak mesti katarak itu menyerang orang tua. Jadi bisa masih muda juga masih. Tapi memang kalau usia di atas 55 tahun itu ya hampir lebih dari 30% itu ya udah kena katarak. Oke ya, lebih berpotensi gitu ya dok ya. Oke Ya. dok, kita lanjut yang terakhir dok. Apakah benar obat tetes mata dapat mengobati semua keluhan mata? Ini biasanya kan kalau kita entah itu kelilipan atau ada apa gitu ya, pokoknya yang berkaitan dengan kesehatan mata, ada keluhan gitu ya. Itu selalu orang pikirnya pakai obat tetes mata pasti semua selesai gitu. Gimana nih dok? Kalau obat tetes mata itu ya nggak semua penyakit mata bisa dengan obat tetes mata ya. Misalnya kelilipan ya kalau misalnya tetap nempel di bening mata itu ya mau nggak mau ya harus diambil ya, nggak bisa pakai tetes aja ya. Sebenarnya kalau obat tetes mata itu, obat tetes itu sama dengan obat yang lain, cuma dia dibentuk dalam bentuk tetes ya, untuk yang tentunya harus sesuai dengan pH mata biar nggak nyeri kan. Nah, terus harus dilihat juga bioavailabilitasnya sama penetrasinya. Jadi misalnya ada satu obat nih dimasukkan lewat mulut, kita minum, mungkin bioavailabilitasnya di mata kurang. Jadi pabrikan obat ya udah kita bentuk tetes aja. Jadi dia biar netep di mata, bioavailabilitas itu juga cepat tercapai. Kan obat mata kan juga cuma tetes aja. Ada salep, ada bentuknya kayak krim itu, ada tetes gitu. Disesuaikan. Kalau tetes itu biasanya penetrasinya bisa ke dalam mata. Yang salep biasanya di permukaan mata itu penetrasinya lebih bagus gitu. Jadi nggak semuanya lah obat penyakit mata harus dengan tetes mata, enggak. Misalnya kelainan retina ya karena diabetes ya obatnya ya obat diabetes ya. Gitu, nggak mesti tetes mata gitu. Oke. Berarti memang tidak semuanya ini bisa dengan obat tetes mata gitu ya dok. Tapi ada tambahan juga Mas, ada beberapa orang itu karena wah obat tetes mata nih, harus tetes mata nih. Jadi pakai tetes mata terus tanpa kontrol ke dokter itu ada juga bahaya. Jadi ada tetes mata tertentu yang itu bisa mengakibatkan penyakit mata lain. Oh ya. gitu. Misalnya glaukoma, katarak.
itu malah bisa bahaya ya. Atau infeksi, misalnya itu tuh pakai daun sirih, ya. Aku kelilipan nih, udah rendamin daun sirih, terus tetesin ke mata gitu, besoknya jadi jadi ulkus, jadi matanya jadi putih, itu istilahnya borok di mata gitu, jadi malah Waduh. tambah repot. Ada yang sampai malah perlu transplantasi kornea, aduh itu Waduh. kan udah ini kan. Oke, berarti intinya kalau ada apa-apa keluhan dengan mata, pokoknya harus ketemu dengan dokter untuk berkonsultasi langsung gitu ya Dok ya. Jadi jangan belajar ilmunya dari ilmu Mbah Google gitu ya. Baik, Ya terima kasih. setidaknya jangan pakai obat yang sembarangan, Iya. apalagi jangka waktu yang lama gitu. Oke, baik, terima kasih Dokter Heri sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Kita doakan semoga mata kita ini tetap sehat gitu ya. Terima kasih Amin, Dokter amin. Heri, selamat Ya, pagi. pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali.